Buya, ini ada beberapa pertanyaan luar biasa, masih banyak sekali yang ngejapri ataupun yang ada di Zoom grup chatnya. Saya sampaikan dulu mungkin beberapa, Buya ya. Ya, tafadhol. Satu terkait dengan sanad, Buya. Ini Mhm. tadi bisa sampai sampaikan terkait dengan sanad. Ya, ada sebagian ustadz ya mengartikan bahwa kalau tidak ada sanad, tidak ada agama, maksudnya adalah sanad di sini adalah sandaran dalil katanya. Nah, itu bukan Hmm. sanad yang diartikan seperti ilmu hadis. Karena arti isnad atau sanad itu adalah sandaran katanya. Jadi maksudnya adalah bukan kita harus berguru katanya, harus memiliki sanad sampai ke Rasulullah, tetapi maksudnya adalah sandaran atau dalil atau hujah, itu yang disebut dengan sanad. Bagaimana Buya terkait dengan hal itu? Ya, ini kan yang tadi Ustadz Hasan mau niatkan nembak orang nih ya. Ya, apakah benar maksud sanad itu berdalil? Nah, kalau ada orang berbicara begini, pertama saya nasihati, terutama diri saya sendiri dan juga dia, ayo kita belajar bahasa Arab lagi. Emang sanad artinya apa? Hmm. Beda nggak sanad dengan dalil? Beda, ya. Dalil itu adalah teks yang menunjukkan suatu sumber dari hukum. Dalil ini mempunyai perangkat namanya sanad. Apa maksud sanad? Dalil itu sampai ke kita lewat sanad, maka dalil beda dengan sanad. Hmm. Sanad itu adalah perangkat yang membuat dia sampai, maksudnya media. Jadi apa arti sanad? Sanad itu boleh kita sebut referensi hadis. Ini sumbernya dari mana sih gitu. Nah, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Coba kita kembalikan ke Sahih Muslim ya. Mungkin teman kita itu ajak dia, ayo kita bareng ya buka Sahih Muslim bagian Muqaddimah. Nanti ketemu kalam dari Imam Ibnu Barak yang wafat tahun 181 Hijriah, sama-zaman dengan Imam Malik, Imam Syu'bah dan lain-lain. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Bersanad bagian dari agama. Apa arti bersanad? Dijelaskan oleh murid Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Hmm. Al-isnad yaitu haddasana, haddasana. Engkau mengatakan guruku menyampaikan begini, guruku menyampaikan begini. Hmm. Jadi bersanad itu bukan mengatakan ini hadis riwayat Bukhari loh, itu bukan bersanad, itu namanya menyebutkan sumber takhrij. Apa arti takhrij? Takhrij itu ilmu tentang penelusuran sumber satu hadis. Sedangkan bersanad ini dibagi tiga. Ada sanad fikrah, pemikiran. Misalnya, saya nih berguru ke seseorang syekh, seorang ulama, lalu cara berpikirnya betul-betul mempengaruhi cara berpikir saya. Maka disebut sanad fikrah. Ada sanad formalitas, itu sanad ijazah. Nah, ini banyak nih ya. Contohnya banyak orang yang tamat di Al-Azhar, tapi akidahnya, manhaj keilmuannya nggak mengikuti Al-Azhar. Banyak. Kenapa? Dia nggak ngaji di Azhar. Tapi LCMA-nya Al-Azhar. Atau sebaliknya, dia tamat di Medina, di Mekah, tapi dia nggak ngikutin trennya sana gitu. Tamat di UIN, tapi nggak ngikutin tren UIN misalnya. Tamat di pesantren NU, Muhammadiyah, tapi mengikuti tren yang lain. Ini sanad ijazah. Sanad ijazah ini gunanya adalah legalitas. Yang kedua, lil husul alal barakah atau tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Maka bisa saja dulu orang setelah baca Sahih Bukhari kepada ulama fulan, lalu dia baca lagi ke ulama fulan. Termasuk Arba'in ini salah satu yang digemari ulama kita untuk dibaca berulang-ulang ke beberapa ulama. Misalnya Imam Suyuti itu menyindir temannya namanya Sakhawi karena mengulang satu kitab ke 70 ulama. Kata Imam Suyuti ya ngabisin umur gitu. Tapi Imam Suyuti juga melakukan. Cuma nggak sebanyak itu, nggak 70 kali. Jadi dulu ada tren mengambil berkah. Supaya nanti ijazahnya satu kitab 70 ulama. Dulu ada tren begitu, dan itu tren ulama hadis. Bukhari sendiri melakukan itu. Ya. Jadi sejauh ini teman-teman bisa cek ke pakar hadis dan pakar fikih.
Kalau orang sebut bersanad, ya berguru, ada lagi. Maka ada sanad yang ketiga, ini lebih penting. Sanad tarbiyah wasuluk. Sanad pendidikan rohani dan akhlak. Sanad ini adalah kita meniru guru kita. Tarbiyah wasuluk ini nanti akan mengajarkan bahwa guru bukanlah makhluk yang suci, tapi juga makhluk biasa. Guru bukanlah orang yang serba tahu, tapi guru itu pasti ada yang dia nggak tahu. Ya, jangan dikira nih saya tahu semua hal, enggak, banyak hal yang saya nggak tahu. Ada yang dulu kita tahu terus kita lupa, itu sering sekali. Apakah itu akan mengurangi kemuliaan seseorang? Belum tentu, tergantung niatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu Ustaz. Jadi kalau kita merujuk ke Sahih Muslim, istilah-istilah ahli hadis, semuanya kalau nyebut sanad ya dari fulan, itu yang disebut sanad, bukan menyebutkan dalil. Gitu. Jadi jangan dicampur adukan antara istilah fikih dengan istilah hadis. Yang tak dalil itu istilah ahli fikih, sedangkan sanad itu istilah ahli hadis. Gitu. Walaupun nanti ada yang beririsan, mereka sudah menemukan titik temunya. Ya, tafadhol. Ya, terima kasih Bu ya. Ini subhanallah penjelasan yang luar biasa buat kita. Ada lagi terkait dengan kondisi niat nih, ada beberapa hal kayaknya, tapi genrenya sama nih ya pertanyaannya tentang masalah hati. Satu adalah terkait kenapa niat itu disebutkan lagi sesudah hijrah, padahal hijrah sendiri itu butuh niat. Tadi kan ada hadis kecuali jihad dan niat gitu ya, Bu ya. Nah, kenapa niat itu disebutkan lagi katanya, padahal hijrah sendiri itu juga butuh niat. Kemudian yang satu makna nih dengan ini ya, bagaimana cara tajdid dunia atau memperbaharui niat kita, karena sering sekali bolak-balik. Ya, dan bagaimana cara merawat, meluruskan, memperbaharui niat kita. Dan jika kita sudah berniat baik, apakah itu sudah tercatat, tapi tidak melakukannya, dan sebaliknya jika berniat berbuat buruk, apakah sudah dicatat atau bagaimana? Itu mungkin ya kurang lebih. Enggak. Ya, niat itu pokok, sedangkan hijrah itu furu, cabang. Niat itu adalah inti, hijrah itu hanya contoh kasus. Kalau contoh kasusnya nggak ada, intinya nggak boleh hilang. Gitu. Jadi, niat itu inti semua amal. Casing amal itu bisa berubah, ada namanya sholat, zakat, puasa. Tapi yang Allah lihat itu bukan sholatnya, bukan zakatnya. Tapi yang Allah lihat selalu niatnya. Saya ulangi hadis Imam Bukhari ya, sehingga saya Pak Muslim. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah memandang ke dalam qalbumu. Gitu. Ini kan hadis sahih. Allah mandang qalbu, maka Allah tidak mandang berapa angka yang kita keluarkan. Allah tidak pandang berapa lama kita sholat. Tapi yang Allah pandang adalah berapa lama kita bertahan dengan ketulusan niat itu. Jadi sebenarnya seandainya sejenak saja kita tulus kepada Allah, itu sudah mencukupi dunia akhirat sebenarnya. Meskipun nanti formalitasnya tetap dihisab oleh malaikat, nah Allah nanti akan selamatkan, ya. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang muttaqin. Yang muttaqin itu urusan kolbu, ya. Tadi yang kedua apa, Ustaz? Cara memperbaharui atau meluruskan niat, karena niat sering bolak-balik gitu, berubah-ubah. Nah, cara ya, niatnya bisa. Orang Indonesia, karena bahasa Indonesia memang bahasa kita tidak sekaya bahasa Arab, bagi kita berkehendak baik saja sudah dianggap niat. Padahal bahasa Arab kehendak baik itu baru disebut himmah. Jadi bukan niat itu ya? Bukan niat. Himmah itu jadi yang pertama muncul dalam hati disebut dengan khatir. Khatir. Khatir ya, suatu yang melintas. Kalau kemudian jadi kepikiran baru disebut himmah. Wah, ini kayaknya aku mau begini deh, gitu ya. Kepikiran kita. Lalu kalau sudah dibicarakan dalam hati, terjadi tarik-menarik. Satu mengatakan ayo, satu mengatakan tidak. Disebut hadisun nafs.
gejolak jiwa, jadi kata-kata dalam jiwa. Kalau kemudian itu selesai beres, baru disebut niat. Apa arti niat? Al-fi'lu ma'a huduril qalbi. Mengamalkan sesuatu dengan kesadaran. Jadi udah ada wujudnya. Jadi dia sudah mulai berbuat. Contohnya nih, saya mau berniat mau menikah. Butuh kemudian modal untuk resepsi atau mahar. Maka saya mulai esok menabung. Nah, itu udah disebut berniat nikah. Tapi kalau cuma bilang, wah mau nikah gitu ya, maka orang ini baru disebut berangan-angan. Berangan-angan nikah. Nah, itu beda. Teman-teman misalnya mau umroh, tapi nggak mulai nabung, berarti belum niat. Tapi kalau sudah mulai nabung, walaupun cuma 10.000 setiap hari, itu sudah disebut berniat. Kira-kira begitu. Gimana cara memperbaiki niat? Cara memperbaiki niat, inilah yang diajarkan oleh imam kita di dalam mazhab Syafi'i, yaitu talaffuz bin niyah. Ayo lafazkan niatnya. Gitu. Baik di lisan ataupun di hati. Jadi gimana caranya? Ya perbarui aja. Gitu. Namun niat ini tidak akan tulus kalau dia tidak punya akidah yang kuat. Oleh karena itu Nabi mengatakan jadidu imanakum. Perbarui imanmu. Bagaimana Rasulullah caranya? Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi mungkin maksudnya bagaimana cara memperbarui ketulusan niat, gitu kali ya. Caranya cuma satu, perbanyak baca kalimat illallah dengan teknik yang benar. Teman-teman di Soreang Bandung itu pernah saya kasih triknya ya, caranya membaca la ilaha illallah dengan kolbu. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol lah dengan teman-teman itu. Jika umur kita panjang, nanti saya akan bimbing juga teman-teman MIM Foundation, insya Allah. Terutama Ustaz Hasan nih, saya udah janji. Ya, insya Allah itu saya masih ingat hutang itu Bunda ya, Bu ya. Ya, kalau aneh nggak sempat sono, antum yang ke Jakarta, Depok, ke Ciputat, kemana lah nanti kita ketemu ya. Insya Allah Bu ya. Atau aneh ke Bandung, insya Allah. Insya Allah kami sudah mengagendakan hari Selasa di Ribat sudah mulai ya Bu ya. Sudah mulai. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kami bisa ke sana Bu ya. Amin, insya Allah. Ada pertanyaan selanjutnya Bu ya, kurang lebih nih kita masih ada waktu 10 atau 15 menit lagi Bu ya. Ini terkait dengan Assalamualaikum, ini ada dari Akmal Estuwijaya. Bagaimana cara memperkuat niat agar timbul rasa zauk dalam hati ya saat beribadah, atau istilah Jawanya itu apa nih, krenteng hati ya, begitu ya kurang lebih ya. Mungkin sama dengan pembahasan beliau ya, atau mau menambahkan beliau, silakan terkait dengan pertanyaan ini. Iya, qalbu itu dia kal'awiyah, begitu kata Imam Izzuddin bin Salam dalam kitab Halur Rumuz ya. Jadi qalbu itu kayak wadah. Wadah itu kalau nggak diperbarui airnya, maka dia berlumut. Itulah yang disebut riyadhah ya. Apa arti riyadhah? Riyadhah itu latihan yang dilakukan berulang-ulang. Maka ketika Nabi mengatakan perbanyak baca la ilaha illallah, itu adalah cara untuk melatih qalbu, membersihkan isinya. Dan teman-teman, sepakat nggak antum? Isi teko kalau air putih, keluarnya putih nggak? Putih ya. Kalau isinya kopi, keluarnya hitam. Kalau isinya teh, maka keluar teh. Nah, berdasarkan itu, apa yang kita latihkan di kolbu, apa yang kita input ke dalam kolbu, pasti itu yang keluar. Jadi, inputlah asma-asma Allah yang indah, kalam-kalam Rasulullah yang bijak, nanti yang keluar adalah kalam yang bijak itu. Dan yang paling mulia, waladzikrullahi akbar, begitu dalam surah Al-Ahzab, seingat saya, sungguh sebutan nama Allah adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Waladzikrullahi akbar, sungguh sebutan nama Allah adalah sangat besar, paling besar. Jadi, ulama-ulama kita kemudian ketika baca la ilaha illallah itu ada tekniknya supaya merasuk dalam kolbu, biar nggak dirasuki setan ya, biar itu terserap oleh kolbu kita.
dan ada tekniknya. Kalau teknik ini berjalan, inilah yang disebut wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbu bergetar. Bergetar, dan itu lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Ya, nah, nanti temukanlah guru yang bisa membimbingnya, karena ini ada pada ahli-ahli qalbu yang mereka mempunyai koneksi rohani kepada Allah SWT dengan media guru-gurunya. Jadi bersanad juga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya. Jadi kalimat zikir juga ada sanadnya ya Bu ya? Oh iya, jadi zikir itu ada yang am, ada yang umum, antum bisa amalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah gitu. Tapi itu la ilaha illallah itu ada yang bersanad. Ada yang bersanad, dan itu ketika dibimbingkan sesuai dengan tekniknya, rasanya itu lebih ajib ya. Tanyalah teman-teman kita yang sudah dapat talqin zikir, bimbingan zikir dari guru-guru mulia yang bersanad, itu dahsyat sekali rasanya. Masya Allah. Ya. Nah, terima kasih Bu ya. Baik, selanjutnya ini ada Satya Nugraha ya dari Cimahi. Syarat apakah yang harus dipenuhi untuk mengamalkan hadis doib biasa? Dan bagaimana caranya kita mengetahui kalau hadis itu hadis doib biasa, bukan hadis doib palsu? Kalau untuk mengetahui ini doif tidak doif, maka harus bertanya kepada ahlinya, ya. Minimal ya kita baca buku-buku Imam Suyuti atau Imam Nawawi atau banyak lah ya, sekarang banyak. Bahkan ada yang kontroversial ya. Sama kayak kita. Jadi ahli hadis itu kayak dokter. Ada yang dokter yang disukai orang, ada yang kontroversial, ada yang disepakati dia keren hasil penelitiannya, diagnosanya. Dalam hadis juga ada. Misalnya Imam Ibnu Hajar, nah ini disepakati ini nggak ada. Mau kelompok apa aja sepakat Ibnu Hajar ini penelitiannya oke. Tapi kalau Syekh Albani yang belakangan ada, itu diperdebatkan oleh ahli hadis. Dan itu biasa. Kalau dalam dunia ilmiah harus siap didebat. Nggak siap didebat, jangan masuk ke dunia ilmiah dan jangan pernah menyematkan kajian kita dengan sebutan kajian ilmiah. Itu. Yang disebut ilmiah adalah sesuatu yang qabilun lit-ta'yid wal i'tirad ya. Dia bisa diingkari, bisa dikuatkan, bisa dikritisi, bisa bisa dimacam-macamin lah, dan itu kemudian kita pertahankan. Mempertahankan ketika ada orang mendebat, itulah yang disebut proses ilmiah. Bukan malah kemudian nyala-nyalain orang gitu ya. Ya ke sana lagi deh jadinya. Sudah Bu ya. Niat kami sudah mulai lurus insya Allah. Baik Bu ya, terima kasih. Jadi skala praktisnya tanya kepada ahli hadis begitu ya untuk menentukan. Ya. Oh ya, satu lagi tadi ya. Apa kriteria hadisnya ya? Kriteria hadis doif yang boleh diamalkan, satu, ada dalil yang membarenginya, baik dari Quran ataupun sunnah. Maka dalam kaidah ilmu hadis, jika ada dua hadis doif biasa, dia menjadi hasan. Gitu Ustaz Hasan. Ya, terus yang kedua, jadi contohnya nih, Allahumma laka sumtu, itu hadisnya doif. Hadis zahab az-zama itu juga dhaif sebenarnya. Ketemulah dua dhaif, maka mengamalkannya itu sangat dianjurkan. Dua-duanya. Jadi jangan kemudian pakai logika kontradiktif. Dikit-dikit kalau ketemu dua dalil yang berbeda diadu, enggak. Kalau logikanya benar, usul fikihnya oke, ketemu dua dalil yang berbeda, langkah pertamanya dicari titik temunya. Bukan malah kemudian mengatakan hadis malaka sumtu tidak sahih gitu. Berarti kita selama ini udah salah. Allah ya, Imam Nawawi meriwayatkan hadis itu dan menukilnya di dalam Al-Azkar bareng dengan hadis Zahabaz Zama, malah digabung. Ini namanya manhaj jama'. Nah, itu akibat tidak bersanad. Nah, maka yang pertama ini ada proses mencari kawan si hadis ini. Nah, itu cuma ahli hadis yang bisa. Kalau ahli hadas, ya hadas aja yang keluar. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Jadi teman-teman ini banyak sekali sekarang, belum mumpuni, sudah berbicara hadis. Akhirnya dia nggak tahu, dia bilang bid'ah.
dia tidak tahu, dia bilang tidak ada dalilnya. Dan saya khawatir dengan kondisi seperti ini, kita wajib menegur atau menenangkan umat karena masalah ini. Dan yang kedua, alla yakuna syadidad dha'fi. Hadisnya tidak terlalu dhaif. Nah, itu tadi ya, dhaif biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, hadis ini ketika diamalkan kita tidak meyakini ini benar-benar sahih. Nah, maka disitulah Imam Nawawi ngasih celah tadi, saya mengamalkan menulis arba'in bukan karena hadis dhaif, keutamaan 40 hadis, tapi karena ada ulama yang mengamalkannya. Jadi ini saya kasih clue-nya teman-teman, selama masih ada ulama mazhab yang mengamalkannya, maka itu bukanlah bid'ah. Nah, jangan disamakan mazhab dengan firqah, lagi-lagi ya. Ada yang mengkritisi kita, tapi nggak punya modal keilmuan yang kuat. Dia anggaplah mazhab itu firqah. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya na'udzubillah min dzalik. Oke, Ustaz. Cukup sekali, Ustaz? Iya, Buya, ada 3 menit lagi boleh? Boleh, tafadhal. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dari Sukabumi terkait sanad dan ijazah. Apakah sanad dan ijazah dalam ilmu agama harus didapat dengan cara talaki langsung atau cukup dengan kajian online seperti ini dan kami mendapatkan sanad dan ijazah? Nah, begitu. Itu ada Ya, pertanyaan. kalau di zaman konven tradisional dulu emang harus ketemu gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang kuliah aja bisa lewat online kan. Wisuda aja bisa lewat online. Maka selama masih ada virus begini ya insya Allah masih boleh lah. Tapi nanti kalau sudah mulai normal kembali, antum wajib safar, wajib jalan, ya, wajib ketemu. Kalau enggak ya bergurunya ya soheh online, bukan soheh talaki, ya. Beda loh teman-teman rasanya ketemu dengan cuma lewat online begini. Ini kan kita ngeliat layar doang ini. Cuma karena antum punya husnun niyah, ketulusan niat, maka karena ruh itu juga tidak terbatas oleh tubuh ini, ruang dan waktu, kita bisa merasakan getaran-getarannya. Nah, kalau bukanlah karena Allah membukakan ruang itu, waktu itu, maka kita akan defense terus, kayak mau nolak terus, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk zaman sekarang, ijazah yang antum dapat, ini bisa 2 nih, ijazah pemikiran dan ijazah sanad legalitas, gitu. Artinya, boleh ngajarin arba'in nanti, gitu, bisa. Tapi antum tidak dapat yang ketiga, ijazah tarbiyah wa suluk nggak dapat. Karena tarbiyah suluk itu harus ya bersama gurunya, walaupun cuma beberapa hari, walaupun cuma beberapa jam. Kita harus menyaksikan gitu gurunya gimana, cara beramalnya gimana. Gitu. Baik, terima kasih Buya. Itu pertanyaan terakhir. Lau samahta, Buya, silakan ada kalimat penutup untuk kami semua agar bisa coba belajar, meluruskan niat, mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, silakan Buya. Teman-teman semua, Allah memandang ke kolbu, dan salah satu perangkat dari kolbu itu adalah ilmu, dan ilmu itu ternyata adalah jalan pintas menuju Allah, karena ilmu adalah sifat Allah, dan Allah menyebut dirinya alim, maha tahu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu itu adalah sifat Allah, milik Allah, maka sang punya ilmu enggan jika ilmu ini ada di hati seseorang, di pikiran seseorang, di rumah seseorang, kecuali ilmu ini akan membimbing orang tersebut menuju Allah SWT. Maka mari berilmu sebanyak-banyaknya, bermakrifat sedalam-dalamnya, insya Allah nanti kita akan bertemu Allah dalam keadaan yang sa'adah, kebahagiaan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf, kebetulan masih ada tamu, jadi saya harus live langsung ya. Oke, Ya, makasih. Jazakumullah khairan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada gurunda kita Buya Roziha Hashim hafizahullah taala yang sudah memaparkan kajian hadis arba'in pada kesempatan malam kali ini, dan alhamdulillah teman-teman
malam ini kita kurang lebih ada 100 orang yang bisa terlibat dalam majelis online bersama MIM Foundation. Ada dari Saudi juga, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Sukabumi, ada dari Tangerang, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Alhamdulillah bisa bergabung di kesempatan malam kali ini. Doakan kami agar bisa istiqomah, ya, menjadi jalan kebaikan buat Anda semua. Ya, di setiap bulan kita akan kajian khusus, ya, membahas hadis Arba'in An-Nawawi bersama guru kita Buya Ar-Razi. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Insya Allah kita gabung di bulan depan di pekan yang kedua. Kalau hari ini kita Sabtu ketiga, pekan ketiga. Insya Allah bulan depan Sabtu kedua. Dan jangan lupa tetap follow MIM Foundation ya di akun Instagramnya supaya dapat tetap informasi tentang kajian-kajian. Terima kasih, mohon maaf saya Hasan Faruqi sebagai moderator di kesempatan malam kali ini. Atur nuhun, jazakumullah khairan kepada semua teman-teman yang sudah terlibat, ya, tim dari MIM Foundation juga, ya, dan yang hadir, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan jariah buat kita semua. Barakallahu fikum, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.